masih juga ada di lingkungan lama, di situ semua visualnya mengingatkan lu kembali kepada trauma-trauma iya, dulu, jadi belum bisa mungkin move sih. on gitu. Mungkin Mungkin sih, nanti dan abis lu aku lulus, lu kerja, mungkin enggak, beda kan? ya mungkin juga sih. Aku sih juga selalu coba untuk cari lingkungan baru gitu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena diri aku juga belum memaafkan diri aku di saat itu. Aku sih sebenarnya bukan kesel banget ke teman-temannya, kayak udahlah maafin aja gitu. Mungkin juga aku yang salah, tapi pada saat itu aku tuh lebih nyalahin ke diri aku sendiri. Kayak kalau disuruh balik ke pada saat itu, enggak, aku lebih milih ya enggak sih, tapi untuk apa ya, diri aku tuh kayak kenapa sih dulu lo terlalu deket banget sama orang, gampang percaya sama orang sampai bisa kayak gitu loh. Aku nggak benar-benar nggak bodo amat deh sama orang lain mau kayak gimana, tapi diri aku loh, gimana aku bersikap pada saat itu gitu, yang aku seselin sampai sekarang. Dan itu maksudnya kayak belum bisa maafin diri sendiri, makanya sampai sekarang kayak gini. Tapi lagi proses sih, dan aku juga lagi apa ya, selalu mencoba cari lingkungan yang baru gitu. Sekarang Kenapa sih alhamdulillah. alasan lu tidak bisa memaafkan diri lu tuh apa gitu sebenarnya Aku mikirnya alasannya? kayak Kayak gini nih alasannya contoh nggak nih ya, gue nggak bisa tahu. maafin orang ini karena dia gebugin nyokap gue, gitu kan. Jadi ada suatu Oh, tindakan nih. Nah, alasannya tuh maksudnya kenapa bisa sampai lu nggak bisa memaafkan diri lu sendiri, padahal ya diri lu sendiri nggak melakukan hal yang segitu jahatnya sama lu cuma menyesali. iya menyesali. Aku nggak kayak gini loh, dulu tuh sebenarnya menurut aku mungkin banyak sih pilihan yang bisa aku pilih dulu selain naruh waktu aku 100% di sana gitu. Bisa aja kan apa namanya, main sama pacar lah kemana gitu, atau main sama teman aku yang lain, bisa juga ke organisasi yang lain. Tapi kenapa aku tuh terlalu mikirin itu gitu, padahal 10-20 tahun lagi juga siapa sih mereka gitu loh. Aku ngerasanya gitu, kayak masih ada kayak gitu sih. Cuman ya hasil dari konsultasi kemarin aku jadi mikir kayak iya juga ya, maksudnya aku harusnya lebih appreciate diri aku. Mungkin kalau nggak ada kejadian kayak waktu itu, aku nggak bisa jadi orang yang kayak gini sekarang. Iya, bener. Jadi sebenarnya diri lu yang tadi lu tidak maafkan itu justru yang merubah diri lu sendiri sampai lu berpikiran untuk ke psikiater, ketemulah sama spesialis dan lu dengar saran bahwa appreciate diri lu. Mungkin kalau nggak ada kejadian itu, kata-kata appreciate diri lu itu tuh nggak nyampe ke lu sekarang. Jadi sebenarnya Sering dengar, cuman nggak yang ngena sampai iya, iya ya gitu. lu bisa bener-bener kena gara-gara ya lu ngerasa oh iya bener gue nggak mengapresiasi diri gue gitu kan, baru bener-bener kena. Jadi sebenarnya ini semua tuh ya atas jasa diri lu yang lama. Jadi sebenarnya dibanding lu harus bilang untuk nggak memaafkan diri lu yang lama, menurut gue sih ya terima kasih sama diri lu yang lama, karena dengan diri lu yang lama lu bisa lebih bijak untuk menilai orang, lu juga bisa Iya lebih sih, move on lagi, lu tidak terlalu tergantung lagi sama orang lain, lu bisa iya ngelakuinnya sih lebih benar. mandiri, lu juga bisa lebih fokus dengan kuliah lu, gak terganggu sama main yang lain-lain juga. Jadi menurut gue sih masih diri lu yang lama justru sangat berperan baik banget. Penting. Iya sih, aku juga sekarang kalau ada orang, adik aku misalnya gitu kan, adik aku nih terlalu mentingin teman-teman daripada keluarga gitu. Aku jadi kayak ngingetin gitu kan. Nah Kalau itu dia dia. sampai ngelawan gitu ke orang tua, bilang, inget nanti teman-teman kamu tuh nggak ada apa-apa dibandingin keluarga. Teman-teman kamu tuh Bener. bisa aja di satu titik nanti dia yang nyianatin kamu atau gimana. Tapi kalau yang namanya keluarga, orang tua, kakak, adik, tempat balik kamu sih. Aku gituin ke adik aku, kayak dia juga belum ngerasain. Iya sih, wajar orang digituin karena belum ngerasain aja. Iya. Tapi emang bener, karena nih gue kan udah semakin tua ya, gue udah 26 tahun sekarang nih, mau ke 27 mungkin tahun depan nih. Ya ampun, tua Gue ngerasa sekali. itu banget gitu. Gue merasa emang saat ini temen gue semakin dikit. Percaya nggak? Gue cuma Dikit. ngobrol sama 2 orang, salah satunya Mulki, temen gue. Rutin tuh gue hampir tiap minggu gue ngobrol sama dia. Salah satunya juga dia nyaranin untuk bikin semacam ini gitu kan.
jadi memang suatu saat teman-teman lu yang dulu loyal banget, yang waktu SMA nih bilang nanti kita habis reuni kumpul ya bareng ya ala tai itu nggak banget. Terus yang kuliah juga ujung-ujungnya ya lu akan kembali kepada keluarga lu sendiri. Kalau lu sakit di rumah, yang peduli keluarga lu sendiri. Ujung-ujungnya memang lu harus lebih memprioritaskan keluarga lu dibanding teman-teman dalam hal apapun kayak gitu. Tuh ya itu kan jadi suatu pembelajaran juga. Tapi gini dak, oke, ini alhamdulillah berarti kan lu sudah menemukan titik di mana lu bisa berdamai dengan keresahan lu gitu kan. Lu udah bisa menerima bahwa diri lu yang dulu ini sebenarnya adalah berjasa atas dewasanya diri lu yang sekarang. Yang menjadi permasalahan adalah bukan lu satu-satunya yang mengalami ini. Ya nggak sih? Banyak nih orang nih. Banyak. Bahkan sampai sekarang ini banyak orang yang lagi dijudge, ya kan? Lagi dijudge. Terus juga orang-orang yang sudah dijudge, mereka udah mengalami sakit mental dijudge lagi. Itu ya Allah itu ibaratnya kalau udah jatuh ketiban tangga, digigit anjing, masuk neraka. Gitu nggak sih? Udah win streak gitu kan, kasihan banget. Nah, menurut lu nih, gue nanya pendapat lu. Untuk orang-orang yang sering ngejudge, bisa saling kenal, misalkan teman ngejudge temannya sendiri, atau bisa juga tiba-tiba kita lagi scroll di Instagram, kita nemu KK lagi goyang, terus kita judge dia, kita kata-katain, gitu kan? Wah ya, KK sih gila, tegar banget, aku salut banget sama dia. Mungkin kalau kita menasehati orang yang dijudge-nya, lebih baik spesialis menurut gua. Sekarang pesan lu untuk orang-orang yang sering ngejudge. Itu apa? Yang sering ngejudge. Gini sih, kalau aku ya, kalau lu ngejudge temen lu sendiri, berarti lu bukan temen. Gitu. Karena gimana sih, lu nganggep temen, tapi lu jelek-jelekin temen lu sendiri, gimana sih gitu kan. Kalau aku sih, janganlah gitu, berusaha sebelum lo ngejudge, pasti ada kecenderungan sih orang untuk ngejudge, aku pun masih gitu, tapi berusaha untuk kenal orangnya dulu, kenal sesuatu orang, apapun lah itu ya, kenal dulu gitu, baru asumsinya akan mungkin agak benar gitu, gak 100% benar juga sih, karena kan gak ada yang tahu ya orang benarnya gimana gitu loh. Maksud aku jangan gampang bilang lo kok gini banget ya gitu kan, kita nggak tahu sih apa yang lagi dijalanin sama orang itu, dampaknya gimana ke depannya. Dan aku juga ngerasa mungkin aja ini tuh yang aku jalanin selama ini karena aku yang dulu kayak gitu loh, jadi aku nerima aja sekarang. Soalnya ini aku kaget juga sih, beberapa tahun lalu akhir tahun kayak teman SMP aku yang udah lama banget nggak ketemu, cowok tiba-tiba nge-DM aku di Instagram. Terus dia DM, awalnya kayak DM-nya agak-agak flirty gitu kan, aku kayak yang ide apaan sih gitu dalam hati aku, cuman aku masih jawabin. Terus dia akhirnya ngomong maksud dan tujuan dia nge-DM aku apa, kata dia, Nada sorry ya kalau gua bikin lo gak nyaman, tapi gue cuma pengen bilang makasih sama lo gitu kan. Hah, makasih kenapa? Aku langsung gitu kan, soalnya dulu pas kita kerja kelompok, emang nih anak dulu pas kerja kelompok nggak mau kerja gitu loh, jadi aku ngerjain sendiri semua. Karena aku kesel, aku langsung ngelontarin kata-kata, lo gimana sih, kok kerjanya kok di kerja kelompok lo nggak mau ngerjain gini-gini, gimana kalau di kelompok lain masih untung lo kelompok kayak gitu. Jadi arogan banget ya, aku juga astagfirullahaladzim. Terus sampai kayak gitu. Terus kata dia, itu bener-bener bikin gue berubah sih. Gue sekarang kalau kerja kelompok gue pengen terus apa-apa yang ngerjain gue. Terus kayak ini juga ya, ini adalah karma gitu. Jadi gitu sih. Karma ya. Jadi ada ya, sebenarnya karma tuh ada ya. Apa yang lu lakuin suatu saat akan balik lagi ke lu gitu. Iya, terus gitu. Gini, menurut lu ya apa sih alasan orang lain itu tuh ngejudge? Karena belum tahu. Selain belum tahu, dan apakah mereka merasa lebih pintar, lebih punya kekuasaan? Iya, jadi alasan ngejudge itu menurut aku ada dua, karena belum tahu dan sok tahu gitu. Karena belum tahu dan sok tahu, makanya dia menjudge seseorang kayak gitu. Sok tahu ini nih memang yang sangat menyebalkan ya di
di halayak muda ini nih, sok tahu ini nih. Karena gini, menurut gue ya, ini gue nih, sekarang ini ada dua pernyataan. Lu lebih percaya yang mana? Orang lain bisa lebih melihat diri lu sendiri, ya kan? Orang lain bisa lebih mengenali diri lu, atau yang paling mengenali diri lu ya adalah diri lu sendiri. Lu lebih percaya yang mana? Yang kedua. Kenapa? Karena yang ngejalanin semuanya aku. Kalau aku ya, kalau dari aku. Karena yang ngejalanin semua aku dari kecil sampai sekarang aku yang tahu gitu ya. Oke. Terus kalau gitu kenapa diciptakan di dunia ini ada yang namanya psikolog? Kalau misalkan orang-orang itu lebih tahu dirinya sendiri, kenapa dia butuh bantuan untuk memperbaiki mentalnya ke orang lain? Mungkin gimana ya, bingung juga sih. Tapi kayak kita gini aja sih, menurut aku diri kita kan ada fisik, ada batin ya. Nah, di dua itu, menurut aku kalau kita sakit fisik, kita pasti juga ke dokter kan, walaupun kita tahu bagian tubuh kita apa aja, ngerasa nggak enak di mana, tapi ada lagi orang yang mempelajari itu gitu. Jadi kalau kayak gitu ya lebih ke penyakit aja sih menurut aku. Ya nih, kayak kita nggak tahu apa yang kita rasain. Kita tahu nih nggak enak, tapi kita nggak tahu cara ngobatinnya gimana. Ya tanya sama orang yang belajar kayak gitu, dokter batin maupun dokter fisiknya, kalau menurut aku gitu sih. Nah ini yang gue maksud. Karena ketika kita ke dokter, kita sakit secara fisik, kita berobat nih ke dokter. Dokter sudah mempelajari bertahun-tahun untuk menyembuhkan seseorang secara fisik. Termasuk juga psikolog. Kata siapa? Psikolog itu nggak mengenal diri kita, justru dia lebih menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk mengenali mental dan hati manusia. Jadi memang untuk kita mengerti sesuatu, kita harus yang namanya punya usaha. Kalau psikolog aja butuh 4 tahun untuk bisa konsultasi dan benerin mental seseorang, menurut gua cuma butuh beberapa menit doang untuk seseorang bisa ngancurin masa depan seseorang yang lain. Ya, dan sama aku juga nggak setuju statement orang bilang kayak gini. Kalau lo sampai ke psikolog, berarti lo nggak percaya sama Tuhan. Menurut aku salah. Psikolog itu adalah mungkin salah satu jalan. Iya ada kak yang kayak gitu. Sumpah ada banget. Tapi hubungannya apa maksudnya? Kalau lo ke psikolog, lo nggak percaya sama Tuhan. Ya lo kalau misalnya lo ke dokter, lo nggak percaya Tuhan. Kalau lo kerja. Iya sumpah. Ada loh orang kerja lu gak percaya gitu. Tuhan dong, kenapa? Karena lu kerja kan buat nyari duit. Lu gak percaya Tuhan bisa ngasih lu rezeki. Jadi itu ya kan, kayak dokter dan psikolog dan kerjaan gitu itu adalah apa ya, kayak tangan-tangan Tuhan juga gitu. Iya. Bentuk ikhtiar kita gitu. Iya, ada banget orang kayak gitu, dan aku kayak apalagi yang ngomong orang lebih tua gitu kan, kayak aduh ya Allah. Kenapa ya? Ini mungkin ini momen yang bagus juga sih ya. Jadi memang kalau kita berbicara masalah mental ya, berbicara masalah mental, memang kita dalam Islam itu dianjurkan untuk sering berzikir ya, berzikir dan segala macam. Masalahnya kita ini bukan makhluk individual. Lu kira setan diem aja? Enggak sih? Iya. Emang gini loh, maksudnya, ini orang lagi galau, setan pergi. Ya enggak, dia justru juga sedang berusaha saat itu. Setan juga sedang lagi berusaha untuk kita membuat kita tuh jauh sama Tuhan. Dan kita ini memang butuh bantuan untuk mendekatkan kembali. Kita nggak bisa fight sendiri. Setan lagi rame-rame godain kita. Masa kita disuruh sendiri? Kita harus menguatkan mindset kita sendiri. Oh, gue lagi sedih, gue kuatin mindset. Zikir. Ya nggak bisa dong. Kita harus memang mengkuat mindset kita dengan bantuan orang lain. Makanya kenapa hablum minanas itu penting. Jadi itu itu relevan sih. Sangat nggak relevan banget. Itu ya siapa sih? Pikirnya hablum minanas. Gebugin yuk. Samperin rumah aja. Itu ini orang-orang yang kayak gini ya, maksudnya orang-orang yang kayak gini tuh nggak bisa menyembuhkan mental seseorang, tapi mereka nggak segan-segan buat menghancurkan orang yang lagi sakit. Ini nggak? Iya sih. Aduh, aku pas denger aja kayak bapak lagi yang ngomong kan. Udah tua, nggak tua sih. Gini loh, maksudnya inget nggak kejadian saat Rasulullah itu habis nerima wahyu di goa kan? Terus dia pulang ya kan, gemeteran badannya, ada Isa kan di situ nyelimutin dan segala macam. Seorang kayak Rasulullah aja butuh ditenangin,
ditenangin gitu. Seorang kayak Rasulullah butuh ditenangin. Seorang kayak Rasulullah aja butuh sahabat-sahabatnya untuk memperjuangkan dakwah dan juga melebarkan Islam. Seorang kayak Rasulullah aja masih butuh sahabat-sahabatnya untuk diskusi dan segala macam. Nah ini kita manusia biasa, tiba-tiba sakit dibilang kalau lu ke psikolog lu nggak percaya Tuhan, berarti semua orang yang psikolog adalah teis kali ya. Iya ya Allah. Itu kasihan banget. Berarti teman-teman lo yang psikolog suruh keluar dah, itu nggak bisa masuk surga kan? Jadi psikolog menyesatkan orang. Iya kasihan banget. Ada tahu dan kayaknya sempat dibahas di Twitter juga, ada ramai kan gitu. Yang ngebahasnya yang pro dan kontra ya. Berarti yang pro-nya juga ada banyak. Banyak lah. Rata-rata psikolognya pada ngomong gitu kayak apaan sih gitu. Yang itu juga banyak kayak ya ngapain kan kita bisa sholat bisa gini. Iya emang itu mah wajib gitu kan, sholat beribadah mah wajib udah pasti harus gitu. Ya itu kan gimana ya, orang kan susah beda-beda ya. Kalau sembuh dengan cara itu alhamdulillah gitu. Tapi kan ada juga orang sembuh dengan cara beda-beda. Lain. Satu obat aja kadang nih ya, orang kena sakit mah obatnya bisa beda-beda ya kan? Iya. Orang kena sakit mah obatnya bisa beda-beda. Ada yang nggak cocok sama obat ini, ada yang lebih cocok sama obat ini, reaksinya sama. Penyakit hati atau penyakit mental pun itu obatnya beda-beda. Kita nggak bisa menstandarisasi. Penyebabnya aja beda-beda. Penyebabnya juga beda-beda. Gitu. Jadi ya ini sih gimana ya? Mungkin ini semoga aja nih yang denger ini ada orang yang sering ngejudge gitu kan. Yang harus lo yakini adalah untuk orang-orang yang ngejudge gitu. Satu, menurut gua di dunia ini itu kita sudah ada peran masing-masing. Kita ini makhluk, ya kan? Kita ini adalah makhluk yang diciptakannya itu komposisinya sama, kecuali lu diciptakan komposisinya itu debu dari berlian gitu, beda kan. Tapi kan kita di komposisinya sama. Perannya juga sama, ya kita perannya sebagai seorang manusia. Dan menurut gue sih kita nggak perlu menjadi Tuhan untuk orang lain, atau kita juga nggak perlu jadi nabi untuk memaksakan orang lain untuk ngikutin kita. Jadi kalau misalnya lu nggak punya argumentasi yang menenangkan orang lain, mending diem. Bener nggak sih? Ini nggak usah ngomong. Kalau lu nggak mencoba untuk mengenali dia lebih lanjut, jangan coba mendeskripsikan dirinya dia itu ke orang lain. Jadi mending lu bahas aja kenapa SpongeBob kalau main ke rumah Patrick nggak pernah ngomong assalamualaikum. Nah itu lebih cocok dibahas gitu kan dibanding ngomongin orang lain. Oke, ini jadi cukup menarik. Karena bisa ngebunuh orang. Iya, karena judge itu tuh bisa ngehancurin orang gitu ya. Dan katanya kan itu kan nggak mungkin. Ternyata ada nih salah satu contohnya ya, Nahda akademisi jadi terganggu dan segala macam. Dan mungkin untuk orang-orang yang ngejudge banyak sih nggak ngerasa kali ya. Mereka nggak ngerasa udah menyakiti lu, nggak merasa juga mereka sudah pernah menyakiti orang lain. Mungkin mereka sekarang masih merasa hidupnya nyaman-nyaman aja tanpa punya rasa salah kepada orang lain. Dan ini nggak cuma kejadian di lu doang. Gue yakin di setiap sudut di dunia ini, orang-orang yang ngejudge ini sampai sekarang mereka masih merasa bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Dan itu yang sebenarnya jadi penyakit banget. Tapi aku agak trauma juga untuk kayak bukan ngedoain ya, kayak bilang semoga lo ngerasain ya. Jadi agak juga karena ngelihat temen aku ngerasain kayak gitu, kayaknya kasihan gitu kan. Aku jadi semoga yang ngejudge semoga baik-baik aja ke depan. Semoga yang menjudge itu cepat disadarkan dengan cara yang baik ya, gitu aja. Iya, pokoknya jangan sampai ngerasain yang kayak apa. Ya tapi nggak mungkin sih sebenarnya. Nggak mungkin. Jangan dong. Karena gimana ya? Kan kita kan hidup di dunia ini kan dengan sebuah sistem yang diciptakan sama Tuhan gitu kan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu maha adil. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan nggak mungkin nggak dibalas. Walaupun dibalasnya bukan berarti 100% sama ya. Mungkin dengan cara dengan banyak cara yang memang Tuhan kasih, tapi memang kita memang dimaafkan, tapi bukan berarti kita nggak mendapat hukuman. Menurut gue sih gitu sih. Dan bisa jadi lu atau orang-orang lain yang merasakan dijudge seperti ini, itu adalah salah satu bentuk teguran atau salah satu bentuk timbal balik atas apa yang pernah lo lakukan dulu. Iya, benar. Itu bukan berarti salah. Justru itu adalah tanda
atau ibaratnya apa ya, tanda atau kasih sayangnya Tuhan untuk membuat kita nih, oke nih, gue kasih ini, gue berharap lu jadi lebih baik, ayo kita bangkit lagi, di refresh diri lu jadi diri yang baru dan jadi diri yang lebih dewasa. Jadi menurut gue sih fine-fine aja gitu. Iya, fine-fine aja, berat coy. Oh, berat, pasti berat. Sangat-sangat berat sekali. Coba aja nih ya, lu kan ngalamin nih masalah kayak gini. Coba lu tanya ke orang yang besok nikah, Hamin 2 jam gagal. Tanya berat nggak? Iya, berat lah. Semua orang berat. Di dunia ini mengalami masalah yang sama? Enggak. Semua orang mengalami masalah, tapi kan masalahnya beda-beda. Dan mana ada sih masalah yang enteng? Ya semua masalah juga rasanya berat. Iya, benar-benar. Pasti berat. Jadi bedanya masalah lu yang lu mengalami masalah itu, orang lain ngalamin masalah apa. Tapi semua mengalami sama berat. Dan ya masalah itu kan justru akhirnya mendewasakan kan, lu sekarang jadi lebih dewasa dan mungkin lebar. Kayaknya sih lebih lebar sekarang. Wah, mau ditanya loh, itu apalagi pandemi ya kan, lebar. Di rumah ngapa-ngapain. Jadi bukan cuma hatinya aja yang lapang ya. Ya pinggul dan lingkar pinggang. lingkar pinggang, lingkar paha, lingkar lengan ya, baju saya ketat semua, bagus. Oke nih, Nada, terakhir. Dari semua keresahan yang udah lu ceritain tadi, sekarang apa sih nih tujuan atau harapan lu ke depannya setelah ini? Apa ya, bisa jalanin apa yang aku suka dengan tenang. Nggak ngerasain kayak kemarin lagi. Itu aja sih, udah simple. Oke. Mantap kalau gitu. Oke sip, kita udah ngobrol lumayan panjang dengan ini topik yang cukup menarik juga karena yang dibahas adalah kata-kata itu ternyata bisa merubah seseorang. Iya, yang topik menarik dan deg-degan. Iya, merubahnya itu tuh bukan cuma merubah mindset gitu nih, merubah secara fisik, secara mental sampai benar-benar hancur ya gitu. Jadi siapapun jangan dong, jangan hancur dong. Masih cantik. Enggak. Jadi siapapun lu saat ini, gitu kan, yang merasa lu pernah menjudge seseorang, mending lu tobat, gitu kan. Mending lu tobat. Dan juga untuk siapapun yang saat ini dirinya sedang mengalami judge atau direndahkan atau diberikan tekanan, percaya deh suatu saat juga ini bakal beres. Yang lo harus lakuin sekarang adalah cuma satu, jangan bunuh diri, karena kalau bunuh diri ya udah nggak akan selesai, lo akan diakhiri dengan keadaan seperti itu. Tapi kalau misalnya lo terus hidup, entah caranya seperti apa, suatu saat juga lo bakal dewasa dan masalah lo bakal selesai sendiri. Oke, itu aja. Nada, thank you banget atas sharing. Gitu kan. Takut juga. Gara-gara lu cerita, gue juga jadi rada kesel nih, susah tidur nih jadinya. Kesel kenapa? Ya kesel aja kan, terbawa emosional gitu kan. Oh iya, benar. Oke, Nada. Karena agak relate ya. Iya, relate banget. Walaupun gue nggak ngerasain ya, gue nggak ngerasain itu, tapi jadi kesel aja. Oke, Nada, thank you. Semoga apa yang lo harapin tadi bisa tercapai dengan baik. Terus juga semoga lo tidak mengalami hal-hal seperti itu lagi dan tidak menjadi bagian dalam orang-orang yang seperti itu. Itu paling penting. Akhir kata dari gua sih apa ya? Ya semoga semua orang saling menghargai aja deh. Toleransi yang paling baik adalah ketika kita ngebiarin orang lain untuk ngeluh atau untuk ngeluarin keresahan. Oke, itu aja dari kita. Kalau misalkan ada salah-salah kata dari kita, bodo amat, emang gue peduli juga. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau ada salah-salah kata dari kita, menyinggung salah satu pihak atau ada pihak yang tersinggung, kita mohon maaf, gitu kan. Kita mohon maaf, ini formalitas saja karena direkam, padahal aslinya bodo amat. Kita mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi untuk Nada. Terima kasih juga udah dengar sampai beres, sampai akhir. Kalau misalnya lo menemu hal-hal yang tidak menyenangkan, silakan lo buang. Dan semoga hal-hal baik yang lainnya yang ada di pembicara ini menjadi hal yang baik juga untuk kehidupan lo. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tuang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.